Satu-satunya orang yang saya percaya. Sebenci apapun kamu sama semua kebohonganku, semoga masih tersisa satu ruang maaf di hati kamu buatku. Ketika kepercayaan terbakar kebohongan, masih ada ruang maafkah yang tersisa? Suasana ruang perawatan terasa indah, sunyi dan dingin saat Davina menatap dekat lelaki di hadapannya. Di atas ranjang rumah sakit itu dengan sorot mata yang penuh kerapuhan sekaligus kepasrahan, Davina tumpahkan seluruh isi hatinya yang paling dalam. Baginya di dunia ini yang penuh ini hanya sosok yang menjadi tempat bersandar, yaitu Sena. Hingga kalimat itu meluncur tulus dari bibirnya. Kamu adalah satu-satunya orang yang saya percaya. Namun roda kehidupan berputar begitu cepat dan menyakitkan. Setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Davina tampak dijemput oleh Novan. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan, ekspresi wajah Davina tak lagi sama. Rautnya diselimuti kesedihan yang teramat mendalam dan kekecewaan yang menggores hati. Rahasia besar itu akhirnya terungkap, menyadarkan bahwa Sena itu telah membohongi dirinya selama ini. Perihal identitas aslinya yang ternyata adalah seorang anggota polisi. Di tempat terpisah, penyesalan terlambat kini mendera jiwa Sena. Sambil mencengkeram kemudi dan mengendarai mobil itu, marahnya membelah keheningan malam. Wajah Sena tampak begitu sendu, dilingkupi rasa bersalah yang teramat lelah. Di dalam keheningan batinnya itulah ia hanya bisa meratap dan berbisik penuh harap. Sebenci apapun kamu sama semua kebohonganku, semoga masih ada tersisa satu ruang maaf di hati kamu buatku, kata Sena. Sementara itu badai konflik lain juga sedang bergemuruh di sudut rumah sakit yang berbeda. Jihan yang tengah terbaring sakit tiba-tiba kedatangan Dipa Anika. Sosok yang kehadirannya justru menyulut kembali api kekecewaan di dadanya. Begitu melihat wajah pria itu, ketidaksukaan Jihan langsung memuncak. Ia lontarkan kekesalan dengan ketus. Kamu tuh udah ngerusak pemandangan, tahu nggak? Tak butuh waktu lama bagi Jihan untuk menyudahi pertemuan yang menyesakan tersebut. Karena dengan satu kata pamungkas yang penuh dengan amarah dan luka, ia berteriak lantang mengusirnya. Pergi! Air mata di balik kemudi. Rahasia besar Davina terbongkar saat nyawa menjadi taruhannya. Ketegangan mencekam menyelimuti suasana di dalam mobil Pak Novan yang sedang melaju kencang membelah jalanan. Raut wajahnya tampak panik setelah menerima kabar bahwa Davina dilarikan ke rumah sakit di daerah Bogor. Di tengah kepanikan pengemudi, ponselnya tiba-tiba berdering keras. Itu adalah panggilan dari Bu Mayang. Dengan tergesa Pak Novan mengangkatnya dan langsung menyahut, "Iya, Mah." Dari seberang Javon suara Bandung terdengar sangat janggar dan menuntut. "Pak, Papa di mana sih? Kok lama banget? Jihan sudah nungguin es krimnya nih." Mendengar keluhan istrinya, Pak Novan berusaha membela diri dan sembari terus fokus dan kemudi. "Iya, Mah. Ini tadi Davina telepon dia, aku ada di rumah sakit Bogor. Ini sekarang aku udah jalan mau jemput Davina." Mendengar alasan suaminya, Bu Mayang justru terkejut dan merasa tidak senang karena menganggap suaminya lebih mementingkan anak sulungnya. "Loh, terus es krimnya gimana, Pak?" Merasa bersalah sekaligus panik membuat Pak Novan berbicara terbata-bata. "Iya, Mam, maaf. Tadi aku panik buru-buru, aku kirim es krim ke bawah sana ya." Jadi kalimat Pak Novan langsung dipotong Bu Mayang yang semakin meradang. "Ya ampun, Papa Jihan udah nungguin es krimnya yang tadi sudah dibeli." Tidak ingin berdebat lebih panjang lagi, Pak Novan mencoba memberikan solusi agar es krim tersebut tidak sia-sia. "Aku minta maaf ya, Ma. Udah, tolong kamu beliin es lagi, es krimnya buat Jihan. Yang strawberry ya, Ma. Ini kalau nunggu aku es krimnya dikebur cair, oke?" Dengan rasa kesal yang tertahan, Bu Mayang akhirnya menutup telepon sembari menggerutu. "Ya udah deh, gimana sih, Pak?" Sementara itu, sebuah ruang rawat rumah sakit yang berbeda, Jihan terbaring lemas dengan wajah pucat. Melihat ibunya menurunkan ponsel dengan wajah gusar, Jihan bertanya dengan suara lirih, "Kenapa, Ma?" Bu Mayang coba mengatur napasnya berjalan mendekat. "Itu papa kamu sayang, papa sekarang lagi jemput kakak kamu Davina. Katanya Davina lagi di rumah sakit Bogor.
Jian yang sedang awal merasa tersisihkan langsung menuntut haknya dengan kecewa. Terus es krimku gimana? Bu Mayang jawab dengan serba salah. Nah itu dia sayang, es krimnya dikebawa sama papa. Dengar hal itu kecewaan Jian langsung meledak menjadi tangisan histeris. Gimana sih mah? Aku mau es krim aku. Aku tuh kan bener makan. Papa tuh nggak peduli sama aku mah. Aku lagi sakit, lagi lemes. Lagi kayak gini papa tetap aja mentingin Kak Davina. Bener kan? Selama ini aku bilang mah papa tuh cuman sayang sama Kak Davina. Papa itu enggak sayang sama aku. Bu Mayang pun yang panik melihat kondisi Jian langsung memeluknya erat dan coba menenangkan. Enggak. Itu enggak benar sayang. Papa tuh sayang sama kamu. Papa tuh sayang banget kok sama kamu. Udah sayang. Kamu jangan nangis lagi ya. Jangan nangis gitu dong, please, jangan nangis ya. Nggak boleh nangis lagi ya. Papa sayang kamu kok. Sekarang gimana kalau mama aja yang ke kafetaria beliin es krim kamu? Namun Jian yang terlanjur sakit hati langsung memalingkan wajahnya dan merangkuk. Nggak usah, udah nggak mood. Bu Mayang hanya bisa menghela napas panjang. Jangan gitu dong, please sayang. Jangan ngambek ya. Saat Jian membelakanginya, tatapan mata Bu Mayang berubah menjadi tajam dan penuh amarah. Di dalam benaknya ia mengutuk situasi ini dan membatin dalam hati. Davina maunya apa sih? Padahal aku udah sengaja dukung dia sama Sena supaya dia nggak ngerecokin hidupnya Jian lagi. Tapi masih aja bikin masalah. Jauh di rumah sakit Bogor, Davina terbaring lemas di atas ranjang perawatan dengan infus yang menempel di tangannya. Seorang dokter berdiri di sampingnya untuk menyampaikan hasil pemeriksaan medis. Dokter tersebut menjelaskan dengan tenang namun pasti. Kepala Mbak Davina mengalami memar karena benturan. Dari hasil CT scan, Mbak Davina mengalami gejala otak ringan. Makanya tadi Mbak sampai pingsan. Tadi saya udah memberikan oksigen karena kondisi Mbak sudah mulai stabil, jadi kami lepas. Nanti kalau infusnya sudah habis, Mbak boleh pulang ya. Davina mengangguk lemah mendengarnya. Makasih banyak ya dok. Dokter itu pun berpamitan. Sama-sama permisi ya. Kini Davina kembali sendiri di ruang yang sunyi itu, sembari rapat langit-langit. Ia mengumandangkan harapan agar sang ayah segera datang. Sebentar lagi papa datang dan jemput aku. Namun keheningan itu mendadak pecah ketika pintu kamar rawatnya terbuka. Bukan Pak Nopan yang melangkah masuk, melainkan Sena. Nah, Davina pun tersentak menatap pria itu dengan tatapan yang dingin dan penuh kecewaan. Sena berjalan dekati ranjang mencoba pecahkan kekakuan di antara mereka. Alhamdulillah, udah sadar kamu. Davina tidak langsung menjawab. Ia memberikan keheningan mencekam menyelimuti mereka selama beberapa saat sebelum akhirnya menyahut singkat. Gimana? Kalimat itu pun menjadi pembuka bagi emosi Davina yang selama ini pendamnya. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, suara bergetar Davina menumpahkan seluruh rasa sakitnya. Saya pikir kamu udah pergi ninggalin saya sendiri di sini karena kamu takut ngejelasin. Sena hanya bisa terdiam terpaku di tempat berdiri, terpukul oleh kata-kata Davina yang menembus sanubarinya. Tanpa memberikan celah sedikit pun bagi Sena untuk menghindar, Davina kembali mendesak dengan tangisan kecewaan yang mendalam. Sekarang kamu masih di sini. Coba kamu jelasin ke saya. Tadi kan kamu udah janji, kenapa harus bohong? Konfrontasi dingin dari Davina itu seketika membuat suasana kamar rawat membeku, meninggalkan Sena dalam kebingungan untuk menjawab kebohongan yang telah terbongkar.